Ini nanti orang-orang orientalis suka bermain di sana itu. Masa umat Islam menyembah batu? Masa berhabis-habisan ke sono? Kan bisa saja batu dibangun di sini. Nah, itu kalau Bapak Ibu lihat di media sosial banyak kayak gitu tuh. Pelecehan-pelecehan terhadap agama gitu kan. Kita bukan menyembah batu, menyembah Allah. Baik ke makam Rasul, ibu dipastikan tidak boleh berdoa di sana. Kalau ibu berdoa di situ pasti nyualla wudu. Haj, ukhruj, keluar. La. Tidak boleh. Apa yang boleh di sana? Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Di ucapan salam, bukan berdoa. Dan itu benar. Jadi di makam Rasul tidak boleh berdoa. Ucapkan salam. Nah, jangan salah persepsi pula nanti. Itu banyak umat Islam yang berdoa di makam Rasul. Bukan. Berdoa itu kepada Allah. Nah, gitu. Itu kan kita meluruskan. Termasuk di YouTube kita luruskan juga gitu kan. Jadi umat Islam di sana adalah menyembah Allah. Karena itu perintah Allah, mengikuti sunnah Rasul. Nah, sebagai kita sebagai umat, ati Allah, ati Rasul, kita ikuti. Awalnya kiblat itu kan bukan ke sana itu, Masjidil Aqsa. Tapi karena Allah memerintahkan dengan kekerasan dan karya kapaluhnya orang-orang Yahudi, maka kita juga patuh, taat. Nah, sesungguhnya ibadah haji yang mabrur itu ciri-ciri khasnya, diantaranya adalah kata Rasul, dia suka memberi makan, memberi kebutuhan, memberi apalah gitu kan. Dia suka memberi. Wa thayyibul kalam, dan menjaga ucapan, menjaga lidah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khair aw liyasmut. Jadi karena dia beriman kepada Allah, dia ucapan yang baik. Nah, orang yang melaksanakan ibadah haji itu satu ciri-cirinya dia suka memberi apa saja, termasuk memberi senyum dan ucapan yang baik. Bahasa awaknya tidak sampiliknya dong. Nah, gitu. Omongannya terjaga. Yang kedua, setelah pulang dari Masjidil Haram, dari Masjid Nabawi, baik haji umroh, itu ibadah meningkat. Salamuku mali ke rumah saji, kini kau rajin. Kenapa? Karena di sana satu-satunya hanya ibadah. Salat sunnah, salat wajib, zikir, doa, baca Al-Quran, salat sunnah, salat wajib, salat sunnah, zikir, baca Al-Quran, doa, gitu terus. Jaga wudu, salat wajib, salat sunnah, kan begitu terus. Di sana kan ibadah. Kalau ada pulang dari haji dan umroh, sama dengan yang dulu, pamali ke rumah saji, itu enggak. Atau lebih parah loh. Mangga ke rumah saji itu dosanya. Caklah ke Mekah sekali sembahyang berapa lo tuh? Tak muat tuh. Jadi hati-hati. Jadi orang yang melaksanakan ibadah haji dan umroh itu, yang makbul dan mabrur itu, ciri-cirinya termasuk pulang dari sana dia itu berubah total. Berubah total. Baik ibadah ataupun sikap, perbuatan, akhlak. Nah, biasanya mungkin cerewet saja gitu kan. Nah, suka menyinggung perasaan orang, kan indah lagi. Karena di sana satu-satunya ibadah. Nah, ada yang lain daripada itu. Jadi ibadah itu bukan untuk wisata, untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. على حبيبك خير الخلق كلهم
أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi akhrajan nas minadh dhulumati ilan nur wa yahdihim ila siratal mustaqim. Amma ba'du. Puji dan syukur selalu kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bi'idznillah wa qadarullah, berkat izin rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan umur panjang, badan sehat, waktu luang dan kesempatan serta keistiqomahan hati. Mudah-mudahan semua nikmat karunia yang diberikan Allah, dititipkan Allah kepada kita syukuri agar kita menjadi hamba yang bersyukur di sisi Allah. Dengan harapan semua amal, semua kebaikan yang kita lakukan siang dan malam, pagi dan petang, kapan dan di mana saja, semoga diterima di sisi Allah hendaknya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid An-Nur yang sangat kita hormati, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, hadirin kaum muslimin, jamaah tetap Masjid An-Nur rahimakumullah. Mudah-mudahan kita dari hari ke hari selalu istiqomah menjaga ketaatan. Karena istiqomah dalam ketaatan itu Bapak Ibu hadirin sangat berat dan tantangannya banyak. Namun Allah menjanjikan bagi orang yang istiqomah itu adalah surga. Innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah, teguh pendirian. Kalau menurut awak teguh pendirian, hendak goyah, hendak berubah dia. Datang waktu solat, datang panggilan jamaah, datang panggilan kajian, ikut kajian, tiba waktu baca Al-Quran, istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abashiru bil jannah. Maka akan datang kepada seorang hamba itu adalah malaikat-malaikat, bisikan-bisikan yang terbaik. Jangan khawatir, jangan cemas, jangan ragu dan jangan bimbang, tetapi berbahagialah dengan yang dijanjikan ya Allah, yaitunya surga. Jadi orang yang istiqomah itu semasa hidup Allah balas yaitunya dengan surga. Mudah-mudahan kita semua nanti kelak mendapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, ibadah kurban di hari nahar telah kita laksanakan.
Kita berharap ibadah kurban kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Dosa-dosa kita semoga Allah ampunkan. Dosa-dosa keluarga kita, ya orang tua, ya mertua, ya anak, ya keluarga-keluarga yang lain dengan ibadah korban tersebut. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kajian kita sekarang adalah ba'da Idul Adha ini atau ba'da korban ini. Kita lihat bagaimana ciri-ciri tanda-tanda ibadah haji dan kurban itu diterima di sisi Allah. Awak Bapak Ibu hanya bisa melihat dari tanda-tanda, karena memang begitu dibayangkan. Tanda-tanda orang beriman, tanda-tanda orang munafik, kan ada itu. Tando kalau gabak di hulu, tando ke hujan, nah, kan gitu kalau di Minang. Cewang di langit, tando kapani, nah, gitu. Ini tanda-tandanya diberikan informasi oleh Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji, termasuk untuk umrah, mudah-mudahan mendapat haji yang mabrur. Dan kita atau saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah kurban, semoga ibadah kurban kita makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita buka dengan dialog dan tanya jawab kalau ada yang akan kita tanyakan. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, bagi yang akan melaksanakan ibadah haji, mudah-mudahan ini menjadi ilmu bagi kita. Bagi yang sudah melaksanakan ibadah haji, mudah-mudahan sebagai pedoman bagi kita untuk agar ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran Ali Imran, surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 97. Di landasannya, walillahi 'alan nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan di antara kewajiban manusia kepada Allah Subhanahu wa taala adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Siapa yang mengingkari kewajiban ibadah haji tersebut, kata Allah, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Maha Kaya itu artinya maksudnya adalah tidak memerlukan sesuatu dari alam semesta ini, tidak memerlukan bantuan, tidak memerlukan pertolongan. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata ibadah haji, ibadah korban, ibadah umroh, dan ibadah-ibadah lainnya itu adalah pada prinsipnya itu perintah Allah. Karena perintah Allah tentu kita laksanakan semata-mata adalah karena Allah, jangan karena yang lain. Proses sebelum berangkat, dalam pelaksanaan berangkat, sampai di sana dalam pelaksanaan kegiatan ibadah tersebut, sampai pulang, semuanya tidak terlepas dari tuntunan dan pedoman berpatokkan kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi
pada prinsipnya ibadah itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak bisa kita mengingkarinya. Ibadah haji adalah sengaja mengunjungi sesuatu. Jadi harus kita sengaja. Ada aja yang tidak disengaja, lai sambiah manggale, sambiah paya namanya kalau jalan-jalan tuh tur atau sambiah wisata. Dia harus disengaja. Kalau tidak disengaja nanti itu tidak termasuk dalam kategori pelaksanaan ibadah. Termasuk itu bagi pembimbing atau yang membawa atau yang membantu itu. Kalau dia akan melaksanakan ibadah haji di sana, dia harus menyengaja. Bukan dek karena membimbing jemaah haji awak lakukan itu. Tidak. Tetapi niat utamanya adalah sengaja mengunjungi. Berarti kalau sebagai pembimbing itu adalah tugas kita. Hadirin kaum muslimin, jadi melaksanakan ibadah haji itu dengan syarat-syarat tertentu. Tentu syaratnya tidak terlepas dari aturan-aturan Allah dan Rasul. Hukum ibadah haji itu hanya satu kali seumur hidup. Hukum wajibnya. Jadi kalau ada yang akan melaksanakan ibadah haji, wajibnya hanya satu kali. Kalau dia ingin ikut haji berikutnya bagaimana? Sama umrah kayak gitu juga. Kalau dia ingin haji berikutnya lagi bagaimana hukumnya? Itu bukan tuntunan wajib lagi. Dia wajibnya hanya satu kali seumur hidup. Bagi yang istita'ah itu ada kesanggupan atau kemampuan untuk itu. Nah, kalau seandainya berulang-ulang, sebenarnya itu tidak wajib. Masih ada yang lebih wajib dari itu. Yang lebih wajib nanti nilai haji yang kedua, ketiga dan berikutnya itu akan rendah nilainya kalau ada tetangganya yang tidak makan. Kalau ada mungkin anak tetangganya yang sempat tidak putui sekolah. Sementara ada piti, ada uang untuk melaksanakan haji, itu lebih wajib membantu tetangga itu. Karena haji yang kedua itu tidak wajib hukumnya lagi. Sudah berubah status hukum. Di hukum dasarnya ibadah haji itu adalah wajibnya hanya satu kali seumur hidup. Nah, bahkan dalam riwayat ada menyatakan Rasulullah itu hanya haji 2 kali. Termasuk haji wada, haji terakhir itu. Nah, kan bisa saja Rasul setiap tahun tuh. Abu Bakar, Umar kan bisa saja. Tetapi tidak. Ada yang lebih wajib daripada itu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian termasuk, jadi hukum ibadah haji itu pada dasarnya wajibnya hanya 1 kali seumur hidup. Nanti hukumnya akan berubah. Bahkan ada hukumnya itu haram, jatuh kepada haram. Nah, kenapa jatuh kepada haram? Kalau dia di sana nanti untuk berbuat kemaksiatan atau kerusakan, itu tidak boleh. Atau sampai situ minta-minta, ngemis-ngemis, tidak boleh. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, waktu pelaksananya sudah jelas, mulai dari Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Itu habis. Itu waktu pelaksanaannya, mulai pemberkasan, mulai pemberangkatan, mulai apalah gitu kan. Ini ketentuan di dalam ilmu fikih. Syarat wajib haji itu dia pertama kali adalah Islam. Kalau ada Islam tidak, balik itu dewasa. Kalau dia masih anak-anak belum berlaku hukum wajib bagi dia.
Makanya kalau ada anak-anak waktu kecil pergi ibadah haji sama orang tuanya, kalaunya besoklah kadang dia ada istita'ah, ada kemampuan, maka di sana berlaku wajibnya. Yang kemarin itu waktu kecil itu hukumnya sunnah. Belum jatuh hukum wajib. Berakal sehat. Makanya mungkin Bapak Ibu, awak sebelum barangkali bayi haji bayi umroh itu kan diperiksa dulu. Oleh sehat akal atau enggak itu kan. Lendak pai goyang-goyang saja situ gitu kan. Termasuk merdeka dan istita'ah. Istita'ah itu adalah kemampuan atau kesanggupan. Karena di dalam Al-Quran tersebut surah Al-Imran itu ada man istata'ah, yang diberikan kesanggupan atau kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji tersebut. Di dalam ilmu fikih menurut pandangan para ulama, istita'ah di sini sehat rohani dan jasmani. Kalau jasmaninya sehat, rohaninya indah, kan susah juga. Rohaninya sehat, jasmaninya indah. Pai sakit ke situ. Nah, itu menjadi beban itu. Makanya ada pemeriksaan. Jadi Bapak Ibu kalau ingin pai ibadah haji, wak nan saranca haji dan umroh itu, karena itu adalah ibadah fisik. Ibadah fisik, kekuatan. Mungkin Bapak Ibu yang sudah atau yang akan manasik saja itu kan butuh tenaga itu. Kekuatan. Biar sa'i, biar itu tawaf. Nah, kalau haji tidak sama dengan umroh. Kalau umroh itu mungkin tidak terlalu banyak begitu. Bisa diatur. Tapi kalau seandainya haji, waktu bersamaan. Itu bukan ratusan, bukan 1.000, 2.000, puluhan ribu, bahkan jutaan manusia. Mulai kalau orang Indonesia kok, badan kenek-keneknya, setinggi pusek kawannya. Oh sebutnya Jawa mereka waktu. Gitu. Panjang jalik. Maka di sana adalah butuh sehat jasmani dan rohani. Makanya serancanya ibadah haji umrah itu memang sewaktu sehat dan kodapek naknya berusaha untuk tidak dilanjut usia. Gitu. Tapi bahalah awak di Indonesia kok gitu kan. Menunggu sampai 30 tahun kini berapa kau Haji? 32. 35. Nah, itulah lebih kurang. Nah, pokok 30 lebih kurang lah gitu kan. Makanya ada juga kawan yang sampai ke negara lain gitu kan. Supaya bisa pemberangkatan lebih cepat gitu kan. Sehat. Kemudian termasuk istita'ah di sana adalah ada dana, ada uang. Uang di situ untuk pergi, pulang dan yang ditinggalkan. Bekon untuk apa ya do pulang tak do kado. Tu bah kabar rumah situ lah gitu. Atau pulang pai ya do, tapi yang tinggal anak cucu taniayo enggak boleh. Jadi dana istita'ah di sana ada mampu untuk pergi, untuk pulang dan untuk yang tinggal. Juga untuk di sana gitu kan, kegiatan-kegiatan di sana. Kemudian termasuk ada kendaraan. Nah, kalau kini kan kendaraan banyak, pesawat, mobil gitu kan. Tapi kini ada ya yang kue, anunya kan jo motornya pak jo, Honda gitu kan. Ada juga yang sepeda pakai. Dari Jakarta dari mana tuh? Yang penting ada kendaraan. Aman dalam perjalanan. Aman. Aman di situ makasihnya tidak dalam keadaan
ada musuh yang menghalang, tidak dalam keadaan berperangan dan lain-lainnya lah gitu kan, aman. Kalau dulu wanita pakai mahram, sekarang enggak lagi itu. Ada bisa mungkin nanti yang apakannya gitu kan. Wali. Itu tujuannya mahram di sana tujuannya supaya aman gitu. Tunjuk keamanan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kita sudah sama tahu bagi yang sudah melaksanakan haji atau yang akan melaksanakan haji dan umrah, rukun ibadah haji ihram, wukuf di Arafah, tawaf, sa'i, tahallul dan tertib. Dan itu tidak boleh tinggal. Harus tidak boleh tinggal. Ihram itu berpakaian putih, tidak berjahit. Itu nanti akan dipandu oleh pembimbing mutawif atau pembina-pembina kita. Kapan kita memakai ihram, bagaimana niatnya, itu dalam nasi biasanya itu diajarkan, dikasih tahu. Nanti ada buku-buku panduannya. Kalau tidak hafal boleh dicari ke buku itu. Gitu. Wukuf di Arafah 9. Kalau kemarin wukufnya itu hari Kamis. Haji ini hari Kamis wukufnya di Arafah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Bagi yang tidak melaksanakan wukuf, maka kita disunahkan di tanah air untuk berpuasa. Beruntunglah Bapak Ibu yang lain puasa Arafah kemarin tanggal 9 Zulhijjah. Kalau puasa Bu, alhamdulillah. Syukur-syukur kalau puasa dari awal gitu kan. Tapi kalau tidak setidaknya tanggal 9 itu. Kenapa seperti itu? Karena pahalanya sangat luar biasa disiapkan Allah. Sia yang puasa Arafah itu kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan dia dosanya diampuni 1 tahun yang lalu. Para ulama menyatakan dosa di sana adalah dosa kecil dan terjaga 1 tahun yang akan datang. Itu pahalanya besarnya sangat luar biasa. Makanya rugi kalau seandainya amalan-amalan itu tidak kita laksanakan. Wukuf puasa Arafah itu bisa bertepatan dengan orang wukuf di Arafah, bisa tidak? Ya, jangan ragu pula nanti Bapak Ibu. Yang jelas puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah bisa bertepatan dengan orang wukuf di Arafah, bisa tidak? Pahami bahasanya dulu. Kenapa seperti itu? Contoh 2021 2019 balik yang dilarang pai haji itu 21 22 2021 22 itu kan ndak boleh pergi haji itu. Haji dan umrah kan ndak ada di sana tuh. Ya Bu ya. Berarti kalau tidak ada orang melaksanakan haji, berarti kan tak ada wukuf. Ya Bu ya. Namun tanggal 9 Zulhijjah tetap ada setiap tahun. Berarti boleh puasa Arafah? Boleh. Jadi puasa Arafah 9 Zulhijjah bisa bertepatan dengan orang wukuf di Arafah, bisa tidak. Dia tidak harus menunggu dulu. Ya kalau wukuf orang enggak itu kan.
Di situ tidak aman tuh ya kan. Ada hal-hal tertentu yang tidak mungkin. Nah, berarti kan tidak ada orang hukum. Berarti puasa Arafah tetap ada. Ya Bu ya. Jadi wukuf di Arafah semuanya harus. Karena puncaknya ibadah haji itu adalah Arafah. Tawaf. Tawaf itu sudah tahu kita mengelilingi Ka'bah. Itu sebagai rukun ibadah haji, tidak boleh tinggal. 7 kali. Sama umrah juga seperti itu. Nah, itu dalam manasik itu disampaikan. Tawaf itu berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, gitu, putarannya. Kalau jarum jam itu kan ke kanan. Nah, berarti kalau tawaf berlawan dengan itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, kalau dengan dalam ibadah haji tahu salah. Hati-hati karena orang ramai dan orang banyak. Ikuti saja arus itu. Jangan menentang arus. Nah, baik cara keluar dari dalam ataupun mungkin dari luar ke dalam kita ingin ke tempat-tempat tertentu, makam Ismail, makam Ibrahim dan lain semacamnya. Sa'i lari-lari kecil. Itu kan simbol-simbol semuanya dalam pelaksanaan ibadah haji, jadikan ibadah dulu kejadian di zaman Nabi Ibrahim. Safa dan Marwah 7 kali juga. Makanya diadakanlah manasik teori bagi yang akan melaksanakan haji dan umrah. Agak rajinlah berjalan-jalan pagi. Itu tujuannya adalah melatih, membiasakan supaya kaki kita tidak manja, supaya tagok berjalan, supaya kuat. Gitu. Sering berjalan. Kalau komplek, sekeliling komplek, kalau di Siko mungkin dari sampai ke Watangayi itu gitu. Yang penting biasakan saja supaya kita kuat. Karena itu adalah ibadah fisik. Tahallul. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ini adalah rangkaian masuk tertib. Tahallul itu kalau dalam menurut para ulama mulai startnya dari 3 helai rambut itu sudah sah. Kalau laki-laki itu sunnahnya itu di botaan, habislah gitu, dihabiskan. Kalau perempuan juga tetap motong rambut, hukumnya sunnah. Tapi tidak usah botak, botak pula itu perempuan. Tertib, itu rangkaian. Nah itu tidak boleh tertinggal. Nanti kalau tinggal nanti ada ketentuan-ketentuan. Bayar-bayar. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ini yang terpenting larangan semasa ibadah haji yang akan melaksanakan ibadah haji. Yaitunya semasa ihram. Laki-laki tidak boleh pakai pakaian yang berjahit. Tidak boleh pakai sepatu yang menutup mata kepala kaki ini. Tidak boleh pakai kaos kaki. Tidak boleh untuk kepala, tidak boleh melaksanakan nikah atau termasuk jadi wali nikah, tidak boleh di saat itu. Kalau tak kalah selama saat ihram itu. Ihram itu saat berpakaian putih-putih itu. Wanita tidak boleh pakai menutup muka, pakai sarung tangan saat ihram. Ini ada ketentuannya itu. Jadi kalau saat ihram itu dibuka, memang begitu ketentuannya. Larangan bagi laki-laki dan wanita pakai wangi-wangian, apalagi kalau wangi-wangian itu yang beralkohol, tidak boleh. Gitu. Mencukur atau memotong rambut, itu kan semasa pakaian ihram itu. Berburu binatang tidak boleh. Nikah, menjadi wali nikah, bertengkar, termasuk bercumbu rayu kalau dengan suami istri, itu tidak boleh. Makanya biasa kalau kita sebagai mutawif, kalau satu bis itu sama suami istri, itu bisa dipisah itu.
Perempuan di depan, nanti laki-laki di bagian belakang. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, janji Allah bagi yang melaksanakan ibadah haji termasuk umroh. Satu, Allah hapus kesalahan dan dosa. Wal hajjul mabrur, haji yang mabrur itu, ini baru masuk tanda-tandanya atau balasannya, laisal jaza ilal jannah, tidak ada balasan kecuali adalah surga. Jadi bagi yang melaksanakan ibadah haji, balasan bagi Allah yang disiapkan adalah surga. Karena balasan surga, maka harus kita jaga ibadah haji kita itu dengan sebaik-baiknya. Ini di dalam kitab Sahih Tarhib wa Tarhib dijelaskan. Yang kedua, pahala ibadah haji itu dicatat sampai hari kiamat. Walaupun kita belum wafat. Man kharaja hajjan, siapa yang keluar pelaksanaan ibadah haji atau dia meninggal, kan ada sekarang itu yang meninggal itu jemaah haji Indonesia tuh ada yang meninggal itu, bahkan dalam perjalanan dari safar, dari Mina, dari mana itu kemarin itu ada yang pengasuh pondok pesantren di Jawa itu. Kita tidak melihat yang terlantarnya, tapi yang jelas itu adalah ibadah. Kutiba lahu ajral hajj ila yaumil qiyamah, maka dia dicatat mendapat pahala ibadah haji sampai hari kiamat. Jadi siapa yang keluar melaksanakan ibadah haji, kemudian apalagi kalau dia sampai meninggal, dicatat pahalanya hingga hari kiamat. Masya Allah, luar biasa. Mari kita jaga amal ibadah kita. Yang ketiga, hadis dari Aisyah, qultu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal 'alan nisa min jihadi? Ya Rasul, apakah wanita itu memiliki kewajiban untuk berjihad? Jadi Aisyah bertanya kepada Rasul, ya Rasul, apakah wanita itu berkewajiban untuk melaksanakan jihad? Karena di pahala jihad itu sangat besar. Dulu kan itu panggilan-panggilan jihad itu sangat besar, sangat sering dan luar biasa. Qala, Rasul menjawab, alaihinna min jihad. Maka Rasulullah menjawab, diwajibkan berjihad, kata Rasul. La qitalu fihi al-hajj wal umrah. Tapi dalam jihad itu tidak ada pembunuhan, kata Rasul. Tidak ada qital, tidak ada pembunuhan. Apa itu, kata Rasul? Yaitunya ibadah haji dan umrah. Jadi ternyata pelaksanaan ibadah haji dan umrah itu termasuk perempuan mendapat pahala dengan pahala jihad yang sangat luar biasa. Karena pahala jihad itu jelas itu dijanjikan oleh Allah, yaitunya mendapat surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, salat sangat luar biasa pahalanya di sisi Allah di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi ketimbang di tempat yang lain. Salatu fil masjidil hadza, salat di masjidku ini, kata Rasul, afdalu min alfi fiha siwa illa Masjidil Haram. Itu keutamaannya dia mendapat pahala 1000 kali salat di tempat yang lain kecuali Masjidil Haram. Di salat di Masjid Nabawi di Madinah itu, apakah pergi haji dan umrah kita, 1 kali salat di sana sama dengan 1000 kali di tempat yang lain.
Tempat yang lain itu mukasinya selain Masjidil Haram. Jadi 1 berbanding 1000. Maka luar biasa itu. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, kalau awak pai haji dan umrah, jangan sholat di hotel, tapi sholatlah di masjid tersebut. Itu penting. Karena memang ada yang malih bagai parangai itu memang baca lihat di situ bagai. Kalau malih ke rumah saji, tiba di situ malih juga. Malihnya tiba situ. Lah di hari-hari, Pak, ayo kita sholat subuh lagi. Hari ini jam 1 Pak. Kau nak bisa sholat subuh di masjid? Kau dah di luar sembahyang kau. Panik ya tarawih sih dulu. Kalau lah tarawih dulu tak ada sudah habis mah. Jadi penting Bapak Ibu tanamkan itu kalau apa haji dan umrah, pastikan setiap sholat di masjid. Baik Masjid Nabawi ataupun Masjidil Haram. Jangan di hotel. Kalau kau di hotel nanya peti biar peti itu. Cak rumah ada. 1 berbanding 1000. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, wa salat fil Masjidil Haram afdal min mi'atin alfi salat fiha siwa. Salat di Masjidil Haram itu kata Rasul itu lebih utama dari tempat lain 1 berbanding 100.000. Sekali salat subuh di situ Bapak Ibu 100.000 kali di tempat lain. Hitung saja tu. 100.000 kali salat. Akan rugi sangat awak tu. 1.000 di Masjid Nabawi di Madinah, 100.000 di Mekah Masjidil Haram. Begitu luar biasa yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala fadilahnya. Kalau di Masjidil Aqsa itu lama 500. Kelipatan ketiga setelah Masjid Madinah. 500. Karena Masjidil Aqsa itu kan tempat kiblat pertama dan tempat Nabi Isra Mi'raj. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu mari kita kejar biar salat wajib ataupun salat sunnah usahakan di masjid di Madinah di Masjid Nabawi, dan kalau bisa usahakan cari tempat-tempat tertentu kayak di Raudhah. Rugi Bapak Ibu kalau tidak dimanfaatkan itu. Di Raudhah itu sangat luar biasa. Itu kan taman di antara taman-taman surga. Itu antara makom Rasul, makom Nabi dengan mimbarnya Rasul. Ini memang tidak panjang doh. Tidak lelaweh doh. Tidak salaweh lapangan bola kaki doh. Ini seketiknya. Dan karpetnya itu beda itu. Tidak sama dengan karpet yang lain. Ya. Karpetnya kan hijau di sana itu. Itu menandakan bahwa tempat-tempat istimewa. Kejar biasanya itu kan itu balari di situ tuh takut Bapak Ibu lah ndak don balari itu. Kalau ndak balari awaknya pijak ada kawan gitu kan, ndak nyodorong nyetunduan tentu ada balari lo gitu kan. Tujuannya untuk bisa salat di Raudhah itu, dan itu ndak bisa lamuh doh. Awak nyusih lah karena banyak lo jamaah yang lain yang akan ibadah. Jadi cari tempat-tempat tertentu. Hijri Ismail, usahakan di sana. Jar Aswad, itu tempat-tempat tertentu. Atau mencium Ka'bah gitu kan. Ingat Bapak Ibu, kita ibadah adalah karena Allah. Kebesaran Allah, perintah Allah. Ini nanti orang-orang orientalis suka bermain di sana itu. Masa umat Islam menyembah batu?
Masa berhabis-habisan ke sono? Kan bisa saja batu dibangun di sini. Nah, itu kalau Bapak Ibu lihat di media sosial banyak kayak gitu tuh. Pelecehan-pelecehan terhadap agama gitu kan. Kita bukan menyembah batu, menyembah Allah. Buktinya coba, kalau ibu pergi ke makam Rasul, ibu dipastikan tidak boleh berdoa di sana. Kalau ibu berdoa di situ pasti nyuallau tuh. Hajj, ukhruj, keluar. La. Tidak boleh. Apa yang boleh di sana? Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Dia ucapan salam, bukan berdoa. Dan itu benar. Jadi di makam Rasul tidak boleh berdoa. Ucapkan salam. Nah, jangan salah persepsi pula nanti. Itu banyak umat Islam yang berdoa di makam Rasul. Bukan. Berdoa itu kepada Allah. Nah, gitu. Itu kan kita meluruskan. Termasuk di YouTube kita luruskan juga gitu kan. Jadi umat Islam di sana adalah menyembah Allah. Karena itu perintah Allah, mengikuti sunnah Rasul. Nah, sebagai kita sebagai umat, ati Allah, ati Rasul, kita ikuti. Awalnya kiblat itu kan bukan ke sana itu, Masjidil Aqsa. Tapi karena Allah memerintahkan dengan kekerasan dan kareh kapal luhunya orang-orang Yahudi, maka kita juga patuh, taat. Bapak Ibu ya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ada yang bertanya Bapak Ibu boleh? Bentar lagi kita azan. Berapa azan Ustaz? 36. Oh, udah masuk tuh. Hadirin kaum muslimin, nah, terakhir ciri-ciri ibadah haji yang mabrur. Inna birral hajja it'am ta'am wa thayyibat bil kalam. Sesungguhnya ibadah haji yang mabrur itu ciri-ciri khasnya, di antaranya adalah kata Rasul, dia suka memberi makan, memberi kebutuhan, memberi apalah gitu kan. Dia suka memberi. Wa thayyibul kalam, dan menjaga ucapan, menjaga lidah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khair aw liyasmut. Jadi karena dia beriman kepada Allah, dia ucapan yang baik. Nah, orang yang melaksanakan ibadah haji itu satu ciri-cirinya dia suka memberi apa saja, termasuk memberi senyum dan ucapan yang baik. Bahasa awaknya tidak sampiliknya dong. Nah, gitu. Omongannya terjaga. Yang kedua, setelah pulang dari Masjidil Haram, dari Masjid Nabawi, baik haji umroh, itu ibadah meningkat. Salamuku mali ke rumah saji, kini kau rajin. Kenapa? Karena di sana satu-satunya hanya ibadah. Salat sunnah, salat wajib, zikir, doa, baca Al-Quran, salat sunnah, salat wajib, salat sunnah, zikir, baca Al-Quran, doa, gitu terus. Jaga wudu, salat wajib, salat sunnah, kan begitu terus. Di sana kan ibadah. Kalau ada pulang dari haji dan umroh, sama dengan yang dulu, pamali ke rumah haji, itu enggak. Atau lebih parah loh. Mangga ke rumah haji itu dosanya. Caklah ke Mekah sekali sembahyang berapa lo tuh? Tak muat tu. Jadi hati-hati. Jadi orang yang melaksanakan ibadah haji dan umroh itu, yang makbul dan mabrur itu, ciri-cirinya termasuk pulang dari sana dia itu berubah total. Berubah total. Baik ibadah ataupun sikap, perbuatan, akhlak. Nah, biasanya mungkin cerewet saja gitu kan. Nah, suka menyinggung perasaan orang, kan indah lagi.
Karena di sana satu-satunya ibadah. Nggak ada yang lain daripada itu. Jadi ibadah itu bukan untuk wisata, untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu kita jaga. Yang tahu ikhlas dan tidak ikhlas itu adalah Allah. Tapi efek dari ikhlas itu nampak. Ciri-ciri, salah satu ciri ikhlas itu adalah, mudah-mudahan ke depannya bisa kita bahas bagaimana ikhlas itu. Salah satu adalah ciri-ciri ikhlas itu, walaupun tidak dilihat orang, dia pasti berbuat. Nah, itu ciri-ciri ikhlas tuh. Nggak ada orang di rumah saji terus tibojo. Nah, itu ikhlas tuh. Nggak ada orang wirid doh, nggak ada orang azan doh, tibojo. Kamu perlu beli azan. Nah, itu ikhlas tuh. Hanya menuntut ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan karena manusia. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Kami atas nama pribadi dan keluarga mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan ibadah korban kita, ibadah haji kita, ibadah umroh kita, dan ibadah-ibadah amaliyah lainnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Wa minkum ila liqa fastabiqul khairat wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika ya